mulai hari ini memang saya tuh membagi live seru tuh menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah saya namakan Dangdut for Life. Jadi mungkin ke depan saya akan mengundang sosok-sosok inspiratif ya yang mungkin sedang mengalami cobaan, mengalami sakit gitu ya. Mungkin nanti saya akan bisa mengundang penyanyi-penyanyi yang memiliki keterbatasan, misalnya tunanetra, tapi dia kemampuan nyanyinya luar biasa. Ya, kemudian saya akan mungkin mengundang pencipta lagu hebat dengan karya-karyanya, dengan cerita hidupnya gitu. Jadi agar live-nya itu juga bermanfaat dan menginspirasi. Karena mulai bulan ini juga, insya Allah setiap bulannya kita bersama dengan bunda-bunda dan ayah-ayah, kakak-kakak, setiap bulannya kita akan mengadakan berbagi. Kita akan mengunjungi panti asuhan, mengunjungi panti jompo, bersama dengan anak-anak Genstar ya, gitu. Jadi itu salah satu bentuk pembelajaran saya kepada adik-adik saya agar kita tuh harus pandai-pandai bersyukur ya, gitu. Karena kadang-kadang kita tuh merasa yang paling menderita. Padahal banyak orang di luar sana lebih menderita dari kita. Oke? Gitu. Jadi nanti dengan melihat keberadaan mungkin yatim piatu yang tidak ada ayah ibunya, tapi mereka tetap kuat, itu mungkin akan menginspirasi anak-anak yang memang sudah tidak ada orang tuanya bahwa kita harus kuat. Dengan adanya sosok-sosok hebat nanti insya Allah kita akan berbagi ilmu. Ya. Kedepan insya Allah program live seru ini, saya bersyukur banget ya punya program ini sudah hampir 8 bulan berjalan. 8 bulan berjalan, ini program saya banyak dapat kenalan, banyak dapat teman-teman, banyak dapat orang-orang yang dermawan. Insya Allah ke depannya saya akan alokasikan agar kebersamaan ini membawa berkah dan pahala untuk kita semua. Bukan hanya hiburan, amin. Amin, begitu ya. Nah nanti malamnya kita hiburan. Ya, jadi malamnya nanti kita full hiburan live seru by request gitu. Oke, ya udah. Ya, siap. Nah, langsung saja siapa yang saya bilang udah pada tahu dong gitu ya. Saya akan panggilkan, please welcome kakak saya tercinta, tersayang, Teteh Yunita Ababil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Yuyun. Sehat adikku nih yang Masya Allah selalu support. Masya Allah. Teh Yuyun silakan Teh Yuyun. Aji sehat selalu ya, Ya, Ji. apa kabar Teteh? Alhamdulillah baik Iya. dong. Teteh ini salah satu senior yang memang suaranya itu sampai saat ini nggak ada yang nyamain menurut saya. Masya Allah. Iya. Amin ya Allah. Itu gimana Teh? Bisa begitu Teh? Gimana ya? Itu semuanya anugerah sih ya Di. Iya. Karena nggak bisa kita juga minta, nggak bisa juga kita bagaimana. Karena memang Allah sudah memberikan itu buat Teteh. Dan Iya. itu satu anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Iya. Teteh belakangan ini aktivitasnya apa saja? Mungkin boleh cerita sama yang ada di rumah. Ya seperti biasa masih nyanyi, masih bikin-bikin single pastinya. Karena Teteh juga nggak mau terlena untuk tidur-tiduran terus gitu kan. Ya walaupun dengan kondisi yang bagaimanapun Teteh harus tetap berkarya. Iya. Katanya Teteh ini bolak-balik ke rumah sakit belakangan ini ya? Betul. Emang Teteh jadi dokter sekarang? Justru jadi pasien Oh ya jadi dokter. pasien dokter. Jadi pasien sementara Iya. ini tetap. Jadi baru masuk kampus. Oh baru masuk kampus. Iya, baru Masya masuk Allah. kampus cancer. Jangan Iya. bilang rumah sakit, serem kan ya. Ya anggaplah Teteh lagi kuliah gitu ya kan. Gitu ya Teh ya? Oh waduh itu. Jadi kalau orang tanya juga gitu Di. Teteh lagi kemana? Mau ke kampus Teteh Ke bilang kampus, gitu. ya Waktu itu kan ampun. kampus mana? Darmais. Darmais Nah gitu. sekarang kampus Darmaisnya Teteh sudah tinggal nih. Oh gitu, udah Sekarang- lulus di sana? Belum lulus udah resign kita. Berhenti gitu. deh nggak kuat pelajarannya terlalu Nggak tinggi. kuat, terlalu berat ya di sana Terlalu ya? berat. Akhirnya Teteh pindah. Ya kan, Cobaannya ke terlalu kampus. berat di sana ya Teteh ya? Terlalu berat, Masya gitu, Allah pokoknya. Masya Allah. Akhirnya pindah rumah sakit rumah sakit pindah kampus. Ke Hermina Jatinegara. Dari kampus Hermina pindah lagi sekarang di RSUD Pasar Minggu. Jadi ngampusnya
di Pasar Minggu Pasar dekat. Minggu, Masya gitu. Allah. Iya. Itu ngampusnya pelajarannya apa aja, Teh? Pelajarannya itu tentang anatomi sebenarnya. Anatomi yang kalau kita ceritakan tuh memang serem ya. Oh, gitu Siapa ya? sih dia nggak serem kalau apalagi perempuan nih bilang cancer. Aduh rasanya ya kan bukan main. Tapi Teteh berusaha untuk itu bukan sesuatu yang menakutkan. Harus dihadapi. Iya, Awalnya memang Teteh takut. Iya. Gitu, tapi begitu Teteh masuk ke situ orang cerita gini-gini, oh harus semangat, yuk bisa yuk lalui itu. Orang dia numpang kok di badan kita. Saya bintangnya juga cancer, Teteh. Oh gitu, bintangnya Bintangnya ya? Oh cancer. bintangnya cancer. Kalau Teteh bukan bintangnya. Jurusannya cancer. Jurusannya. cancer. Kayak Ya. mobil, bis Ya. kali ya. Baru ada kan orang ngomongin sakit kanker, tapi kayaknya tuh ringan sekali dan tidak. Iya, saya tahu sih di dalam hati mungkin tidak sama seperti itu. Iya. Di dalam hati pasti ada ketakutan-ketakutan, Pasti. ada kelelahan-kelelahan. Betul. Tapi kan kita itu memang yang keluar dari lisan dan wajah kita dan diri kita adalah itu semangat ya. Semangat, Ya. betul Di. Jangan Kan- kemudian kita terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Terpuruk, pengen dikasihani. Teteh nggak mau seperti itu. Teteh sakit. Kata orang Teteh sakit, enggak kok, Teteh sehat-sehat aja. Oh, gitu. Bismillah, yang sakit itu badan Teteh. Dan Teteh sudah berusaha untuk mengobati itu, melalui itu semua. Karena Teteh teman-teman yang satu penderitaan dengan Teteh, jangan terlena, jangan terpuruk, ayo bangun. Iya. Kalau bukan diri kita yang menyemangati, orang lain nggak bisa Di. Gitu Walaupun ya, Teh. Adi sendiri, ayo Teh semangat Teteh bisa. Tapi kalau Tetehnya, kayaknya gua aduh sakit banget ya, nggak bisa. Saya juga dulu gitu, waktu ibu saya tuh 6 tahun yang lalu itu juga kena kanker. Ya. Kita bilangnya kanker ya, nanti kalau Iya. cancer dikiranya bintang. Iya, Ya, dikiranya oh cancer apanya Sagittarius. Bukan Maksudnya ya? biar jangan serem Oh gitu. gitu ya. Jadi waktu itu, ibu tenang bu, ini bisa sembuh semua penyakit itu Tuhan berikan sembuh. Tapi masuk kamar nangis. Betul. Teteh Iya. juga begitu Teteh sama. begitu ya, Teh, ya? Nanti akan begini lu begini. Gak apa-apa orang pakai kerudung ini. Nanti ininya hilang. Gak apa-apa udah melalui, udah punya anak juga. Tapi begitu kita rasakan ya terpuruk juga. Iya. Aduh ya Allah gitu. Tapi bangkit berusaha untuk Iya. ya sudahlah gitu. Gitu ya Teh. Boleh cerita sedikit gak sih Teh? Boleh dong. Gimana sih awalnya Teteh itu ketahuan kena kanker? Awalnya sih 3 tahun yang lalu, mungkin hampir 4 tahun ya. Itu ada benjolan memang di sekitaran payudara dan ketiak. Teteh pikir itu adalah sekelan kata orang sini kan. Karena ya sering bergerak atau ada yang sakit gitu. Nah semakin lama dia makin membesar. Tapi itu juga Teteh takut gitu untuk berobat. Karena takut dengan vonisnya. Takutnya dokter bilang ini kamu menderita ini loh yang penyakit kita takutkan gitu. Tapi ternyata 3 tahun berlalu itu Teteh minum obat ya, obat Oh, itu sudah herbal. tiga tahun minum 3 obatnya? tahun minum obat herbal. Tapi ternyata itu tidak menghilangkan, tidak menyembuhkan. Dia semakin membesar dan mengeras. Akhirnya tahun ini 2024 Teteh memberanikan diri untuk periksa ke dokter. Ternyata dokter memvonis Teteh kanker. Itu kena stadium berapa Teteh? Kena stadium 3A. Ya padahal mungkin kalau ada di awal-awal gitu kemarin Iya. kena mungkin masih satu berapa Masih, gitu ya. mungkin juga itu masih tumor mungkin ya. Karena kalau yang tumor. masih bergerak katanya tumor. Tapi kalau yang sudah diam itu adalah cancer. Iya. Gitu. Jadi memang penting banget sih ya buat kita kalau misalnya ada apa-apa, betul. sebaiknya langsung periksa. Betul. Emang kadang-kadang memang mungkin hasilnya itu bikin deg-degan. deg-degan, Kayak betul. ujian kayak saya kemarin Teh. Saya tuh 1 bulan yang lalu itu tuh saya merasa di dada tuh kayak ada yang nyut senit-senit gitu. gitu Terus ya. terus kayak jantung berdebar apa gitu ya. Terus diobatin, dikerokin, apa kok nggak sembuh-sembuh ya. Takut segala macem. Akhirnya begitu ke dokter, saya periksa jantung, katanya jantungnya oke. Tapi kata dokter katanya disuruh coba medical check up. Kan denger medical check up tuh agak serem ya, maksudnya waduh nanti ketahuan penyakit-penyakit apa gitu ya gitu. Waduh, aku tuh kemarin itu, tapi pada akhirnya ya sampai pada keputusan, ya udahlah ya daripada sakit ya, daripada Biar tahu daripada gitu lah ya. apa namanya Berkelanjutan. berkelanjutan tiba-tiba sudah parah atau apa ya udahlah memberanikan diri untuk cek Check medical check up. Jadi diperiksa semua, diperiksa di USG walaupun saya tidak hamil di USG. Iya. Ya, diperiksa perutnya ada apa, kemudian dadanya ada apa, segala macam atau apa. Dan kemudian setelah selesai itu darahnya diperiksa juga, menunggu selama 3 hari. Selama menunggu tuh aku sampai pesan-pesan sama Yusuf. Aku bilang,
Yusuf, nanti kalau aku kenapa-napa, kamu hari yang terusin ini ya, lab seru kamu handle, ini kamu handle gitu. Udah kayak mau kemana gitu. Ya, udah menunggu hasil itu memang Bener, serem ya. serem banget. Gitu, menunggu hasil tuh emang serem. Terus kakak emang gimana? Ya Kak Adi, enggak sih, pokoknya nanti kalau kenapa-napa kamu jagain tuh Guntur, tolong kamu ajarin lagi biar pinter ya gitu. Terus anak-anak semuanya takutnya aku nanti kalau tiba-tiba terdeteksi kena sakit apa gitu. Takutnya nanti aku tidak harus bed rest, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Emang rasanya seperti menunggu ujian, lulus apa tidak lulus. Benar, Lebih serem. Lebih serem. Lebih serem kalau misalnya kita tuh nunggu ujian, yang nggak lulus bisa ngulang lagi atau bisa masuk swasta. Betul. Ya. Tapi kalau ini penyakit, ya Allah udah pasti obatnya mahal, udah gitu kegiatannya dibatasi gitu. Makan waktu yang panjang ya. Iya gitu. Terus akhirnya tibalah gitu ya. Pokoknya saya yang biasanya jarang tahajud, tiba-tiba tahajud gitu teh ya. Ya, Serasa mau mati besok. Pokoknya tuh mempersiapkan diri sebaik mungkin Betul. gitu. Tiba-tiba saya tuh sama orang tuh dalam beberapa hari itu tuh bersikap baik gitu, kayaknya mau kemana gitu. Aku tuh gitu tuh kalau kemarin kayak lagi gitu atau kalau mau naik pesawat teh. Aku juga kalau naik Agak pesawat, trauma gitu, kalau mau naik naik pesawat itu aku tuh tiba-tiba bukan aslinya udah baik ya, tiba-tiba nggak mau ngomong yang jelek-jelek, tidak mau gimana-gimana gitu ya. Pokoknya gitu. nawaitunya baik aja Nawaitunya gitu ya. baik aja lah, takutnya gimana-gimana, tidak mau komen-komen yang jahat, nggak mau lah. Emang nggak pernah komen jahat Enggak juga. lah Adi kok. Julid iya, jahat tidak gitu ya. Terus alhamdulillah setelah dicek ternyata hanya disuruh turunin berat badan teh. Katanya kelebihan kolesterol sama fatty liver. Katanya hatinya itu mengandung lemak karena makanannya kebanyakan tidak terkontrol gitu. Ya aduh leganya. Ya Allah leganya. Tapi emang seniman begitu Kita udah diet nih di rumah, kita jaga makanan. Begitu diundang nih kita nyanyi ya. Itu makanan apa aja kan disiapin gitu. Mau gak mau kita cobain makan sehari 3 kali. Gak enak kalau kita nggak aku dulu makan. gitu tapi sekarang udah enggak. Udah enggak. Kalau kecuali lagi hilaf ya. Sekarang udah enggak. Lumayan teh, kemarin kan aku tuh seperti hamil 9 bulan ya kalau lagi ini. Iya, sekarang memang tetenya juga agak ramping ya. Iya, udah one pack ya. Belum 6 pack. Bukan 6 pack. Udah one pack lah kalau gitu ya. teteh udah pack. Pack. Wah, apa itu teteh? Jangan itu teteh. Pack ya. Itu nanti salah ngerti loh yang di sana loh. Ngerti ya. Iya. Pack ya, gitu. Pack pakai PACK. Nah, intinya kita memang harus hidup sehat dengan makanan yang sehat pastinya. Karena seniman itu jam tidurnya tidak teratur. Makannya udah pasti juga tidak teratur. Ya itu seperti juga teteh. Nah, sekarang dokter cuma pesan, Bu, makan apa aja boleh. Yang penting makanan itu sehat. Ya, seperti itu. Pokoknya makannya dijaga, minumnya yang banyak. Buah sayuran itu harus. Tapi teh dengan kemudian diponis seperti itu, nyanyi masih aman dong? Aman alhamdulillah, cuman karena ini pasca operasi ya, jadi teteh belum berani dengan nada-nada tinggi. Oh gitu. Karena dia masih kayak berasa gitu ya. Oh gitu ya. Kalau dokter sih ibu yang penting ibu tahu kemampuan ibu sebatas mana. Jadi ibu yang bisa mengukur kemampuan diri. Tapi kalau untuk beraktivitas ibu mau nyanyi mau apapun silahkan. Karena itu akan mengurangi jadi kita nggak mikir gue sakit gitu. Iya, teh. Kan pasti ya selama berobat ini kan pasti banyak warawiri, banyak pengeluaran, tidak semua pekerjaan bisa diambil, pasti yang jauh-jauh itu tidak bisa diambil. Aku izin ya, boleh dong di deskripsi Live Seru Dangdut for Life, kalian teman-teman yang memang mau mungkin support Teh Yuyun, boleh di sana cantumkan rekeningnya langsung rekening Teh Yuyun, atau emang kalian yang memang nanti pengen lewat admin, boleh ke admin Live Seru. Gitu ya. Jadi berapapun itu insya Allah itu sebagai bentuk support kita terhadap diva dangdut kita ya, yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Nah, sambil kita menyiapkan nomor rekening Teteh kita untuk cantumkan di deskripsi, berarti nyanyi masih aman, masih bisa nyanyi dong? Insya Allah. Kita udah kangen deh pengen dengerin Teteh nyanyi. Boleh lah, yang penting masih yang lagunya yang ringan dan lucu aja. Ya, kita bikin ringan lagunya Teh. Teteh kira-kira mau nyanyi lagu apa dulu yang pertama kali ini? Lagu apa ya? Boleh, apa ya kemarin tuh? Boleh sabar,
Boleh juga bersamamu ku terjaga, bersamamu ku bahagia. Boleh itu juga. Apa judulnya tuh Teh? Karenamu bukan? Bukan. Apa? Na. Atau gini deh. Aku Ada yang bisa nebak. Tebak-tebakan kali ya. atau perasaan wanita. Boleh, perasaan wanita tuh aduh. Itu perasaan wanita sebagai seorang mewakili. wanita yang terkena Mewakili kanker banget ya, Di. gitu ya. Kira-kira seperti apa perasaannya seorang wanita? Boleh Tapi yang untuk pasti bunda-bunda harus semua? kuat. Iya, iya. Intinya selama program ini kalau ada partisipasi, ada gift, ada transfer, ada apa, saya dedikasikan untuk Teh Yuyun. Masya Allah, terima kasih Andi. Ya, nanti yang mau transfer nyusul juga boleh langsung ya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan membawa berkah buat, langsung. Terima kasih, Masya Abang Allah. Baskara Malik, terima kasih ya. Gitu. Pokoknya yang mau berpartisipasi atau yang mau request lagu mungkin untuk Teh Yuyun, ya. boleh langsung di sini ya. Oke. Terima kasih Terima Abang kasih, Baskara Malik. Abang Oscar Malik. Baskara Malik ini juragan sawit dari Bangka. Masya Allah, Abang, salam kenal Abang. Ya, Teteh Yuyun masih suka ngeliat TikTok juga nggak? Jarang-jarang agak udah. jarang nih, karena Ya. sibuk banget ke kampus itu Yaudah, tadi. nanti nge-live-nya di sini aja, Mah, ya. Boleh ya, Oke. biar Ya. bisa sapa-sapa teman-teman juga. Iya. Sudah siap dengan perasaan wanita? Oke. Untuk semuanya, mari kita sambut Teh Yuyun dengan boleh duduk, boleh berdiri deh, senyamannya. Berdiri deh biar Oke ya. nanti Oke. kalau nggak kuat ya Teteh duduk. Hati-hati ya Teh. Iya. Jangan Maklum terlalu kuat. 17 tahun. Iya. Bukannya ABG. 16,5 kemarin? Iya. Oh, Kan Adi bilang Teteh nggak boleh tua katanya gitu. Jangan. Silakan Teh. Baik, perasaan wanita buat ayang-ayang bunda. Buat ayang-ayang bunda yang lagi ikutan, terima kasih yang sudah mensupport.